Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini aku bakal jelasin gimana cara mengolah data uji thermal mulai dari data mentah sampai jadi kurva TGA dan DTG. Dan nanti kita lanjut juga ke cara menentukan thermal eventnya. Jadi, uji thermal ini dipakai untuk melihat perubahan suatu material saat dipanaskan, terutama perubahan masanya. Biasanya, kalau suhu naik, massa akan berkurang karena terjadi dekomposisi. Nah, itu yang nanti kita analisis dari grafik. Sebagai langkah pertama, di sini kita akan ubah massa yang ini jadi persen. Kenapa? Tujuannya supaya kita tahu berapa persen massa yang tersisa selama pemanasan. Nah, caranya tinggal kita bagi massa dengan satuan gram ini dibagi dengan massa awal, lalu kita kalikan dengan 100. Kita bagi massa awal dan jangan lupa di absolut ya. Lalu kita kalikan dengan 100, klik enter deh. Nah, lalu kita klik 2 kali biar kita langsung dapat nilainya sampai bawah. Nah, setelah data persen siap, di sini kita akan buat kurva TGA-nya. Nah, di sini aku pakai software Origin. Nah, di sini kita bakal masukin dua data yang udah kita siapin tadi di Excel. Nah, di sini kita akan pakai data suhu untuk sumbu X dan massa dalam satuan persen untuk sumbu Y. Oke, jangan lupa satuannya juga ya. Nah, kalau udah, sekarang sebenarnya tinggal kita copy paste aja teman-teman. Kita pindahin ke sini. Begitu juga dengan nilai untuk datanya. Nah, jadi di sini kita udah ada nih data X sama Y-nya. Sekarang kita tinggal plot grafiknya aja. Kita klik data X dan Y, lalu kita klik line graph ini. Nah, udah ada. Nah, sekarang kita bakal atur buat skalanya dulu. Di sini kita pakai 100 dan di vertikal kita pakai 0. Nah, oke. Kita udah dapet ya teman-teman di sini kurva TGA-nya, di mana kurva TGA ini menunjukkan penurunan massa terhadap suhu. Nah, selanjutnya kita bakal buat kurva DTG. Nah, kurva DTG ini adalah turunan dari TGA, jadi dia nunjukin laju perubahan massanya. Nah, di sini caranya tinggal kita klik data persen massa, lalu kita masuk ke menu analis, kita pilih matematis dan kita pilih differentiate dan open dialog. Klik OK. Di sini kan udah muncul nih data barunya berupa hasil turunan. Nah, data ini yang bakal kita pakai sebagai data Y untuk kurva DTG. Jadi kita tinggal klik suhunya, klik data derivatif, klik line graph yang tadi. Nah, oke, udah ada ya. Nah, sekarang kita bakal benerin buat skalanya dulu. Klik exit, lalu kita isi 100 dan untuk vertikal sepertinya tidak perlu diganti ya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita udah dapetin nih kurva DTG-nya. Tapi biasanya di sini kurva DTG itu masih kasar, jadi bakal kita halusin dulu. Caranya gimana? Di sini tinggal kita klik kurvanya, lalu kita masuk ke menu analis, lalu kita pilih signal processing, klik smooth dan open dialog.
Nah, kan metodenya di sini kita masih pakai Savitzky Golay. Kita ubah menjadi adjacent averaging. Nah, ini klik OK. Sekarang kita udah dapet ya versi lebih smoothnya. Tujuannya di sini supaya lembahnya itu nantinya tuh bakal kelihatan lebih jelas gitu. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggabungkan kurva TGA dan D3-nya ya. Caranya di sini kita akan pilih data suhu, data massa, dan data derivatif yang smooth. Lalu kita pilih dengan tipe yang double Y-axis. Nah, di sini hasilnya yaitu satu grafik berisi dua kurva. Nah, untuk yang garis hitam di sini adalah grafik TGA yang menunjukkan penurunan massa, dan untuk garis biru itu adalah kurva DTG yang menunjukkan titik perubahan yang lebih jelas. Nah, sekarang kita akan masuk ke analisis. Nah, sebelum masuk ke analisis, di sini kita bakal kecilin dulu untuk garisnya, biar nanti lembah-lembahnya tuh bakal lebih jelas. Kita pilih 3 aja. Oke. Yang ini juga sama. Oke. Nah, kita bakal pakai yang lain ya biar lebih jelas. Nah, oke. Di sini kan grafik gabungannya udah jelas banget. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke analisis thermal event. Nah, apa sih thermal event itu? Jadi thermal event itu adalah tahap di mana terjadi perubahan massa secara signifikan selama pemanasan. Oke, selanjutnya di sini kita akan menentukan titiknya. Nah, di sini gimana cara kita untuk menentukan titiknya? Nah, kita di sini tinggal cari aja bagian yang mulai menurun. Nah, terus kita tandain deh titik sebelum penurunannya. Nah, di sini kita bisa zoom aja. Ini kan titik sebelum penurunan ya, teman-teman. Tinggal kita tandain aja pakai ini. Nah, ini ada di sekitar sini. Kita tarik garisnya. Nah, kita udah dapat satu. Ini juga ya. Nah, di sini sebelum penurunan. Lalu kita zoom ke bawah. Nah, oke. Ini nih. Kita ketemu lagi. Sini. Lalu di sebelah sini juga. Dan terakhir ada di sini. Nah, jadi di sini tuh setiap penurunannya itu berarti satu thermal event. Biasanya kalau dilihat di DTG si thermal event ini tuh akan muncul sebagai lembah, jadi bakal gampang dikenali gitu. Kayak di sini lembahnya ada 1, 2, 3, dan 4. Dan kita udah tandain 1, 2, 3, dan 4.
Nah, biar lebih menonjol, garisnya kita ubah warnanya jadi warna merah. Oke, selanjutnya di sini kita bakal gunain data reader buat tahu nilai Y-nya. Nah, pakai ini. Sebenarnya teman-teman untuk di versi Avogadro yang lain, untuk data reader ini bisa langsung kita munculin dengan cara klik 2 kali. Tapi di software Avogadro yang itu belum bisa. Jadi di sini aku bakal masukinnya tuh secara manual. Jadi videonya bakal aku percepat ya. Di sini kan udah semua ya, udah dapat semua nilai Y-nya. Selanjutnya di sini kita bakal hitung thermal event-nya. Nah, di sini untuk menghitung besar tiap event itu caranya tuh contohnya event 1 berarti sama dengan titik 1 dikurangi titik 2, berarti di sini 100,7715 dikurang dengan 9,43875. Untuk event 2 juga seterusnya. Nah, di sini hasilnya tuh nantinya tuh bakal nunjukin berapa persen massa yang hilang di tiap tahap. Oke, seperti biasa aku akan isi tiap besaran eventnya. Nah, oke teman-teman, aku udah masukin semua besaran tiap eventnya. Oh iya, aku lupa, maaf banget ya teman-teman. Harusnya sebelum kita nentuin persen, itu kita pakai panah dulu di sini. Nah, ininya kita kecilin biar gak terlalu tebal. Nah, kalau udah kita lakukan perlakuan yang sama ke tiap titik. Nah, oke, di sini sudah siap semuanya. Kita di sini udah selesai ngitung thermal event dari mulai event 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari seluruh proses ini kita bisa mengetahui jumlah thermal event, besar penurunan massa, dan juga karakteristik material saat dipanaskan. Nah, jadi dari satu grafik kita bisa dapat banyak informasi penting tentang material tersebut. Oke teman-teman, semoga tutorial ini membantu dan bisa kalian ikutin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.